silakan masuk. Ya Bu. Ya, mau silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah Bu. Oke, sudah. Baik, sebelumnya di sini saya ingin bertanya dulu ya. Iya Bu. Mbak ini dengan Mbak siapa? Risma Bu. Mbak Risma dari kelas 11 IPA 2. dari 11 IPA 2. Nah, di sini saya juga ingin memperkenalkan diri ya selaku guru BK. Nama saya Karin dan Mbak Risma bisa panggil saya Ibu Karin atau ya Ibu saja ya boleh. Yeah. Senyamannya Mbak Risma saja. Nah, baik. Di sini saya ingin bertanya, Mbak Risma tadi sebelum ke sini habis melakukan aktivitas apa? Tadi habis Bu, pelajaran. Oh, pelajaran. Iya. Lalu bagaimana suasana hati Mbak Risma pada hari ini? Saya merasa Bu, agak sedih. Sedih karena apa Mbak Risma? Ya saya terbebani trauma di masa lalu Bu atas bullying dari teman-teman saya. Bullying dari teman-teman. Iya. Mbak Risma ya. Trauma di masa lalu. Kalau boleh tahu Mbak, itu terjadi waktu kapan? Waktu SMP Bu. Oh ya, udah lumayan lama ya. Iya, Sekarang Bu. udah kelas 11, tapi traumanya masih ada. Oh ya, oke. Berarti maksud dan tujuan Mbak Risma datang kemari ini untuk berkonseling ya? Iya Bu, untuk menceritakan masalah saya kepada Ibu. Nanti di sini gini Mbak Risma, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, Iya Bu. tentang seperti apa nanti sesi konseling ini dilaksanakan, dan juga di sini Ibu berperan sebagai konselor yang dimana nanti Ibu yang akan mendengarkan Mbak Risma semua cerita Mbak Risma, dan juga nanti Ibu akan berusaha membantu Mbak Risma untuk menyelesaikan atau mencari solusi bersama-sama dengan Mbak Risma guna untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Risma hadapi ini. Dan di sini Mbak Risma berperan sebagai konselor yang dimana nanti Mbak Risma itu harus terbuka ya dalam bercerita dan tidak ada yang ditutup-tutupi, dan juga Ibu ingin menyampaikan sedikit asas-asas yang harus dipenuhi dalam kegiatan konseling, yaitu adanya asas keterbukaan yang sudah Ibu jelaskan barusan. Iya. Jadi Mbak Risma sebagai konseli itu harus terbuka dan jujur atas apapun yang dialami, apapun yang dirasakan, agar nantinya sewaktu konseling berlangsung itu penyelesaiannya juga dapat dengan rinci, dapat terselesaikan masalahnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang kedua, jika Mbak Risma merasa takut ya mungkin kalau cerita ke Ibu, kalau jujur nanti takutnya dibocorin ke teman-teman atau ke pihak-pihak luar, itu tidak akan ya Mbak, karena di dalam BK itu sangat memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana nantinya di asas kerahasiaan itu nanti semua cerita Mbak Risma, semua masalah Mbak Risma itu tidak akan Ibu sebarkan kepada pihak luar ataupun teman-teman Mbak Risma, atau kecuali kalau memang nanti dibutuhkan seperti penanganan lebih lanjut untuk orang tua, itu mungkin nanti itu pun nanti akan ada seperti apa ya, saya akan menanyakan dulu kepada Mbak Risma setuju atau tidak. Jadi Ibu tidak akan mengambil keputusan dari satu sisi saja, tapi nanti Ibu juga akan tetap melibatkan Mbak Risma, karena di sini sudah menjadi haknya Mbak Risma untuk mendapatkan asas-asas tersebut ya. Seperti itu ya Mbak Risma, Iya, dapat Bu. dimengerti ya. Iya Bu. Baik, kalau begitu di sini oh ya Ibu juga ingin menjelaskan tentang waktu konseling ya. Sesi waktu konseling ini dilakukan dalam waktu 40 menit. Jika nanti dirasa setelah konseling ini berakhir akan ada sesi konseling lanjutan, nanti Ibu akan sampaikan ke Mbak Risma ya, jikalau diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan sesi konselingnya, maka akan hanya dilakukan pada hari ini saja. Dan juga karena Ibu lihat tadi Mbak Risma sudah sedikit membahas tentang topik permasalahan yang Mbak Risma alami ini, Ibu rasa teknik yang tepat untuk Mbak Risma ini menggunakan teknik free talk ya. Yang dimana nanti teknik free talk ini itu untuk ya hanya sekedar seperti curhat saja gitu. Jadi nggak perlu terlalu kaku atau terlalu apa ya takut gitu ya Mbak. Jadi santai aja ya. Anggap aja Ibu ini
ini temannya Mbak Risma atau orang yang membuat Mbak Risma nyaman untuk bercerita, gitu ya Mbak Risma? Iya Bu. Baik, kalau begitu nanti ini kita akan langsung masuk ke dalam sesi konselingnya. Yang pertama ini ingin bertanya ya, sewaktu kejadian tersebut terjadi itu Mbak Risma merasakan apa saja? Saya merasa sedih, cemas Bu, terbebani dari bullying perkataan teman saya. Perkataan teman. Iya Jadi, Bu. itu terjadi waktu SMP. Iya Bu. Tepatnya di kelas berapa Mbak? Di kelas 1. Oh dari kelas 1. Iya Bu. Kalau boleh tahu itu perkataan temannya seperti apa? Yang Dan karena apa gitu Mbak? mengejek saya Bu, kan saya pindahan dari luar Jawa ya Bu, terus kan saya pindah ke sini. Ya, saya mengerti. Iya Bu. Jadi karena Mbak Risma merupakan murid pindahan, Iya Bu. jadinya teman-teman di kelas itu menganggap kayak Mbak Risma ini pendatang, jadinya Iya, Bu, kayak saya belum bisa diterima di sini gitu loh Bu. yang membuat Mbak Risma belum bisa diterima itu contohnya seperti apa, perkataannya seperti apa yang Mbak terima dapat dari teman-teman dulu? Ya seperti ejekan gitu loh Bu, kan sekolah saya di sana kan seperti kayak bune-bune gitu ya Bu, terus Ya. saya diejek lah Bu, seperti bune-bune gitulah Bu. Terus bahasa saya dan teman saya di sini kan ya terlihat Berbeda, beda ya Bu ya. ya. Jadi kurang diterima teman-teman saya Bu. Jadi karena Mbak Risma ini masih baru dan Iya, masih Bu. belum dari segi bahasa juga ya masih mungkin seperti bingung gitu Iya, kan, Bu. belum bisa membaur seperti teman-teman lainnya, akhirnya mereka menganggap Mbak Risma ini seperti orang mungkin ya Aneh gitu, ya, Bu. betul, orang aneh gitu karena Mbak Risma ini pendatang dan juga mengejek-ngejek Mbak Risma karena sekolahnya bunyi-bunyi segala Iya macam Bu, gitu. kan saya pertama pindah ke sini kan saya diam gitu loh Bu, kan belum ada teman ya Bu ya. Iya. Jadi saya dibully terus gitu Bu, kan nggak ada temannya, nggak ada yang bela saya gitulah Bu. Jadi ya sebetulnya hal tersebut tuh sangat disayangkan ya Mbak Risma gitu, karena kan orang pendatang itu kan harusnya kan teman-teman kelas kan welcome gitu kan, menyambut atau ramah gitu. Tapi Iya, Bu. sayangnya Mbak Risma ini justru mendapatkan perlakuan yang kurang baik atau kurang mengenakan ya kan. Di sini ibu juga yang bertanya, selain bullying, diejek-ejek gitu, hal apa lagi yang Mbak Risma pernah terima? Mungkin seperti dijauhi atau dijahili oleh teman-teman. Iya Bu, saya pernah dijahili sama teman-teman saya. Seperti tas saya disembunyikan Bu, sampai saya nangis. Terus saya jalan kaki saya gitu loh Bu, dijegal. Iya, dijegal. Terus saya pernah juga Bu sampai nggak masuk sebulan ya Bu, itu kan saya pinjam rautan teman saya ya Bu ya. Terus kan rautannya yang itu loh Bu, gini tuh loh Bu. Oh yang rautan Iya. putar itu ya. Terus kan itu tiba-tiba rusak ya Bu ya. Kan yang pakai bukan cuma saya, teman saya juga pakai ya Bu ya. Iya. Terus saya yang dituduh Bu, yang rusakin gitu. Terus saya nggak masuk sebulan gitu loh Bu, karena takut ya Bu ya. Karena takut selalu setiap hari seperti tertuduh gitu Iya ya. Bu. Seperti ada Saya perasaan tertuduh. Saya dituduh rusakin gitu Bu, suruh gantiin gitu Bu setiap saya masuk sekolah. Akhirnya saya nggak masuk selama sebulan Bu. Wah itu berarti sudah termasuk parah ya Iya, Mbak, Bu. ya, Saya efeknya sangat dan trauma. iya, dampaknya itu sudah sangat berat untuk seusia anak Mbak Risma waktu SMP ya. Lagi masih kelas 1. Iya Bu. Padahal itu kalau dipikir lagi itu bukan sepenuhnya salahnya Mbak Risma gitu kan, karena kan kalau rautan kayak gitu kan ya yang Mbak Risma sampaikan tadi ya. Ya kan yang pakai kan nggak cuma Mbak Risma Iya. gitu, tapi mungkin ya ini Pas mungkin pakai dari saya. ya mungkin karena yang terakhir pakai Mbak Risma akhirnya Saya disalahkan. iya jadi temannya Mbak Risma itu menyalahkan Mbak Risma atas kerusakan dari rautan tersebut yang membuat Mbak Risma menjadi takut untuk datang ke kelas, takut kalau Iya, nanti Bu. semakin diejek-ejek mungkin ya, karena mungkin ada yang seperti kayak apa ya menyebut Mbak Risma, kamu tuh tukang rusak gitu, ada nggak? Iya Bu, saya diejek seperti itu. Saya sampai dijauhin, nggak ada temannya Bu. Jadi dari awal memang sudah awalnya sudah memang diejek-ejek karena Iya, Bu. pindahan dan karena kurang mengerti bahasa daerah, masih ketambahan lagi itu ya rautan rusak Iya, gitu Bu. ya, jadi makin
terasa, duh ini sekolah kok rasanya nggak nyaman, kelas ini kok nggak nyaman. Iya Bu, sampai membuat saya malas sekolah Bu. Sampai Saya 1 trauma. bulan. Karena trauma itu ya. Wah, sungguh pengalaman yang sangat menyedihkan dan juga pasti berat ya Mbak Risma. Iya Bu. Dan itu terjadi dalam waktu berapa lama Mbak Risma? Ya kurang lebih setahun lah Bu. 1 tahun. Iya. Berarti dari awal Mbak Risma masuk Dari sampai naik iya, ke kelas Bu. 2. 1 tahun Mbak Risma seperti itu. Dan waktu selama 1 tahun itu apakah ada seperti mungkin memang kejadian seperti itu jadi 1 tahun, tapi apakah itu selalu Mbak Risma apakah selalu terkena bullying atau Iya, adalah Bu. terkadang yang baik kepada Mbak Risma atau Ya ada, tapi ya nggak banyak lah Bu, cuman 1 atau 2 gitu Bu. Tapi yang sering mengajak saya itu ya kebanyakan sih laki-laki gitu loh Bu. jadi mungkin membuat Mbak Risma juga apalagi laki-laki Iya. jadi membuat kayak Mbak Risma merasa kayak malu, minder gitu ya Iya, kalau Bu. berada di kelas. Tapi Mbak Risma sewaktu dibully seperti itu, Mbak Risma hanya diam saja atau Ya saya hanya diam sama menangis aja Bu. karena takut itu Iya, ya, Bu. takut. Dan mungkin di dalam ada perasaan tidak terima tapi tidak berani untuk menyampaikan. Iya Bu, apalagi kan saya anak baru di situ. Terus saya kan juga nggak berani ya Bu, mau berbuat apa, mau gimana gitu kan saya juga nggak berani ya Bu. Iya, baik, saya paham ya kondisi Mbak Risma. Nah, itu terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama dan sehingga membuat Mbak Risma tetap Terbebani Bu, saya rasa trauma sampai sekarang. sekarang Bu. Padahal sudah berapa tahun lalu ya Mbak? Iya Bu, sampai sekarang pun saya kalau berteman ya cuman 1 atau 2 gitu loh Bu. Karena mungkin dari dampak itu ya, Iya, jadi Bu. Mbak Risma jadi sulit untuk percaya kepada Betul. orang lain dan juga sulit untuk berbaur mungkin karena ada rasa ketakutan. Nah, nanti kalau Saya aku terjadi seperti itu ya, lagi kalau gitu. mencoba nanti takutnya mereka yang nggak menerima Mbak Risma gitu. Tapi setelah 1 tahun itu waktu kelas 2 gimana Mbak Risma? Apakah sudah ada seperti ya kondisinya sudah agak membaik atau Ya sudah agak membaik Bu, tapi kan ya teman saya cuman ya 1-2 gitu kan Bu, nggak terlalu banyak yang mau berteman sama saya. Karena kan saya pindah di sana jadi kayak terlihat beda gitu loh Bu, terlihat aneh. ya, tapi karena berjalannya waktu apakah Mbak Risma ini sudah dapat sedikit demi sedikit gitu berbaur dengan mereka? Ya bisa Bu, kan dulu juga seragam saya beda ya Bu ya. Dari sana seragam olahraga, seragam badiknya gitu kan beda ya Bu, itu juga diejek Bu. Ya, saya mengerti perasaannya Mbak Risma ya, pasti sangat tidak nyaman ya untuk bersekolah apalagi untuk belajar karena mungkin anak-anak sekarang tuh nyebutnya kayak ada perasaan insecure gitu ya. Iya, mungkin ya, Bu. seperti rendah diri karena merasa kok aku beda ya dari teman-teman yang lain gitu. Apalagi kan saya di kelas diam aja tuh Bu, sampai dikatain apa semedi kok diam terus gitu Bu, dikatain semedi gitu loh Bu. Semedi kan diam gitu loh Bu. Jadi Mbak Risma tuh dibilang Ya kamu itu kok diem aja, kok ya lagi pas semedi ya, apa gimana gitu Bu, saya dikatain seperti itu. Sampai sekarang saya masih ingat Bu. Jadi ya itu yang menimbulkan semakin banyak lagi trauma dalam diri Mbak Risma. Iya Bu. Dan kalau hal-hal seperti ini apakah Mbak Risma sudah pernah menceritakan kepada pihak lain atau belum? Saya belum pernah cerita ke orang tua saya Bu. Kenapa Mbak Risma belum pernah menceritakan kepada orang tua? Saya nggak berani Bu cerita. Karena Nggak tahu Bu, saya takut aja kalau cerita ke orang tua saya. takutnya dalam arti misalnya ini Ibu beri contoh, Mbak Risma punya ketakutan itu apakah karena orang tua Mbak Risma yang mungkin galak, tidak mau mendengarkan anaknya, atau hanya sekedar ketakutan Mbak Risma sendiri? Ya ketakutan saya sendiri Bu, takut kalau orang tua saya kepikiran gitu Bu. Oh, berarti seperti ketakutan yang kalau takutnya membebankan orang Iya tua, Bu, seperti itu. bukan karena orang tuanya Mbak Risma ini merupakan orang tua yang tidak mau mendengar anaknya. Iya Bu. Oh iya, baik, saya mengerti ya. Tapi kalau untuk sekarang ya Mbak Risma, gini,
Gini, kita kan sudah membahas tentang yang sedih-sedihnya. Ya, sekarang kita mau bahas yang mungkin sedikit demi sedikit sisi positif yang ada ya. Kalau dari pandangan Mbak Risma sendiri ini ya, apakah ada ya setelah beberapa waktu, pasti kan dengan adanya bullying itu juga tidak hanya menimbulkan trauma, tapi kan juga pasti ada pengalaman-pengalaman baru dan hal baru yang dirasakan. Nah, apakah ada dampak-dampak positif lainnya, seperti karena Mbak Risma merasakan bullying, jadinya Mbak Risma lebih kayak merasakan aku harus lebih selektif lagi dalam memilih teman. Ada perasaan seperti itu Bu. Saya tidak ya maksudnya kan ya banyak lah ya Bu teman, tapi saya tidak semua saya dekat gitu loh Bu, nggak dekat semua sama teman saya, cuman ada beberapa aja seperti itu Bu, kan nggak semua mau menerima saya ya Bu. Ya, dan juga ya hal itu sebenarnya bagus ya Mbak Risma kalau menurut saya. Jadi ya satu, Mbak Risma itu terhindar dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan Mbak Risma mungkin ya. Dan yang kedua, jadi Mbak Risma juga ya dijauhkan dari teman-teman yang memberikan dampak kurang baik pada Mbak Risma. Dan kalau untuk sekarang itu Mbak Risma sudah punya teman ya berarti ya, walaupun hanya 1-2. Tapi kalau menurut Mbak Risma mereka itu dapat dipercaya atau tidak Bu? Apakah Mbak Risma pernah ada merasakan masalah mungkin sama teman-teman Mbak Risma ini? Enggak Bu, secara langsung saya berteman tidak Bu, saya nyaman saja sama teman saya, bisa berteman, bisa bercerita. Dan ya karena ini Ibu sedikit kembali lagi ya, waktu SMP kan Mbak Risma mengatakan bahwa Mbak Risma ini merasa kayak nggak cocok lah itu kalau sama teman-teman gitu. Nah, terus gimana caranya Mbak Risma itu dapat seperti sekarang ya, Mbak Risma sudah bisa berani untuk memiliki teman, untuk berkenalan gitu. Gimana maksudnya cara Mbak Risma mengatasi ketakutan tersebut itu seperti apa Mbak Risma? Ya seperti saya kayak mikir misalnya aku rasanya terus. Ya saya berpikir lah Bu, nggak mungkin saya akan gini terus ya Bu ya. Pasti kan saya juga butuh teman untuk bercerita, untuk main lah Bu. Jadi saya kan nggak mungkin stay di sini terus gitu ya Bu ya. Saya mencoba untuk sedikit terbuka. Jadi ya betul, itu hal yang bagus ya Mbak Risma, karena betul yang Mbak Risma katakan tadi bahwa nanti pun Mbak Risma pasti akan ya sedikit demi sedikit membutuhkan yang namanya teman ya, karena kembali lagi kita kan manusia itu merupakan makhluk sosial yang dimana kita hidup itu berdampingan, mau tidak mau kita harus berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama lain atau orang lain ya. Jadi saya lihat Mbak Risma ini sebetulnya ya sudah menunjukkan perubahan yang bagus ya dalam diri Mbak Risma sebelum sesi konseling ini pun. Tapi cuma itu mungkin ya masih ada terkadang perasaan trauma dan takut yang tiba-tiba datang gitu di pikiran Mbak Risma. Iya Bu. Nah, perasaan tersebut itu biasanya datang kalau pas apa Mbak Risma? Pas Mbak Risma lagi diem atau lagi bengong mungkin? Ya seperti saya saat diam gitu ya Bu. Dulu saya juga pernah Bu dituduh mencuri seperti itu Bu. Itu sewaktu kapan Mbak Risma dituduh Itu seperti waktu itu? SD Bu. Oh SD? Ya. Oh Saya berarti sering terkena bully Bu. Berarti ini sebenarnya ada kayak bibit-bibitnya ini udah dari SD Mbak Iya, Risma Bu. rasakan? Oh ya berarti sudah lama sekali, pantes ya efeknya lama ini ya. Sudah berapa tahun tapi nggak hilang-hilang gitu. Iya Bu. Tapi kalau untuk selama di SMA ini ya, apakah Mbak Risma pernah merasakan hal seperti itu lagi? Enggak Bu, alhamdulillah di SMA teman saya baik-baik Bu. Oh iya, syukurlah alhamdulillah. Berarti itu hanya ketakutan Mbak Risma semata gitu ya? Iya Bu, tapi saya tidak takut yang dulu-dulu terulang kembali gitu loh Bu. Kan terbebani di pikiran saya ya Bu, perasaan saya. Kalau begitu
itu hanya ketakutan yang berasal dari pikiran dan juga mungkin karena adanya seperti belum nggak bisa move on gitu loh Bu. Iya, perasaan susah move on dari masa lalu, dari memori-memori yang kelam, memori-memori yang sedih. Jadi bukan karena adanya seperti pengaruh dari lingkungan yang sekarang nggak ada Bu. Hanya trauma dari masa lalunya saja yang masih kayak ngikutin Mbak Risma terus. Iya Bu. Iya, saya paham. Berarti kalau seperti itu sebetulnya gini Mbak Risma, mungkin ya, untuk mengatasinya itu apakah Mbak Risma sudah pernah mencoba seperti memikirkan hal-hal lain gitu, seperti mengesampingkan pikiran negatif ini lalu menggantinya dengan positif. Misal yang Ibu katakan tadi ya, itu kan hanya kecemasan dari diri Mbak Risma sendiri, kecemasan berlebihan tanpa ada sebab yang terjadi gitu kan, karena itu hanya di masa lalu saja. Nah, apakah Mbak Risma itu pernah gitu seperti memikirkan ini kan kejadian udah lama gitu, tapi kenapa aku masih kayak merasa takut gitu, padahal teman-temanku di sini juga nggak ada yang jahil sama aku, nggak ada yang bully aku gitu. Pernah nggak Mbak? Pernah Bu, tapi saya tetap kepikiran terus gitu loh Bu. Gimana caranya biar nggak kepikiran terus gitu loh Bu, biar lupa gitu Bu. Kejadian itu saya takutnya nggak tahu Bu, ketakutan cemas seperti itulah Bu. Ya, saya mengerti ya, kalau untuk melupakan itu kalau menurut saya itu hal yang berat dan juga ya bisa dibilang sedikit mustahil ya Mbak untuk melupakan gitu. Apalagi kalau manusia itu kalau merasakan rasa sakit itu ya Mbak ya, itu lebih diingat gitu, lebih banyak diingatnya daripada hal-hal yang membahagiakan gitu, karena memang sudah sejatinya manusia seperti itu Mbak Risma. Iya Bu, apalagi yang buat saya sakit hati itu Bu, sampai saya dituduh rusakin itu loh Bu, sampai saya nggak masuk sekolah selama sebulan itu Bu, itu saya sakit hati banget Bu. Iya. Itu hal-hal seperti itu sebenarnya nggak apa-apa ya Mbak Risma, asalkan tidak berlebihan. Dikarenakan saya melihat ya dari cerita Mbak Risma ini, lingkungan Mbak Risma sekarang pun sudah tidak setoksik dulu. Iya Bu. Sekarang lingkungan Mbak Risma juga, Mbak Risma sudah punya kemajuan. Ya, alhamdulillah Bu. Ya, bisa punya teman dan tidak ada lagi yang membuli, dan saya yakin Mbak Risma itu sekarang masih sudah lebih bisa berbaur ya, karena dari dalam diri Mbak Risma itu sebenarnya sudah ada seperti kesadaran dalam diri, wah aku tuh nggak bisa terus-terusan stuck di sini terus, nggak bisa aku terlalu seperti terkurung di dalam masa lalu yang sedih, masa lalu yang kelam seperti itu. Cuma mungkin ini ya cuma tinggal seperti penguatannya saja agar Mbak Risma lebih termotivasi lagi ya untuk kedepannya untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut dan menggantinya dengan hal-hal yang positif dan membuat Mbak Risma optimis. Wah, itu cuma masa lalu, itu nggak perlu aku takutkan lagi. Nah, mungkin di sini Mbak Risma bisa gunakan dengan cara ini ya, sugesti ke dalam diri sendiri. Itu kadang juga Ibu terapkan dalam kehidupan Ibu pribadi ya. Jadi kalau ketika Ibu merasa seperti ada perasaan cemas atau seperti perasaan yang kurang mengenakan, itu Ibu berusaha sebisa Ibu ya meyakinkan diri Ibu sendiri bahwa Ibu itu nggak seburuk itu kok, Ibu itu bukan orang yang sejelek itu. Nah, itu bisa Mbak Risma terapkan juga gitu. Jadi setiap orang itu kan pasti tidak melulu harus berada di situ-situ aja. Jadi kan kalau di situ-situ terus kan kapan berkembangnya gitu kan Mbak Risma. Iya, Mbak Risma juga kan pasti memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang tidak pemalu, tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki kecemasan. Mbak Risma biasanya kan ingin memiliki hal-hal tersebut dan terbebas dari kenangan-kenangan atau memori di masa lalu, ya kan Mbak Risma? Iya Bu. Betul? Jadi Mbak Risma memulai dari dalam diri Mbak Risma terlebih dahulu dengan merubah sedikit demi sedikit saja, tidak perlu terlalu dipaksakan, karena kalau terlalu dipaksakan nanti takutnya akan membebani Mbak Risma sendiri. Dan yang kedua, Mbak Risma itu dapat melakukannya seperti ya bercurhat sedikit-sedikit lah, itu mengutarakan perasaan yang dirasakan gitu kan.
kepada teman Mbak Risma ataupun orang-orang yang Mbak Risma percayai. Mungkin kalau Mbak Risma berani ya untuk menyampaikan sedikit lah ke orang tua gitu kan. Tapi kalau misalnya Mbak Risma takut untuk membebani, ya Mbak Risma ceritakannya sedikit-sedikit saja, jangan langsung semuanya seperti ini. Kalau mungkin kalau ke ibu kan, ibu pasti menerima semua cerita Mbak Risma, ibu nggak akan berpikiran apa-apa gitu. Tapi kalau orang tua kan mesti terbeban, kok kak anakku mendapat perlakuan seperti ini, nggak terima. Jadi Mbak Risma bisa mencobalah sedikit demi sedikit untuk mengutarakan perasaan yang Mbak Risma rasakan, yang Mbak Risma pikirkan pada orang lain, dan berusaha untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Tetapi jangan lupa, ini Mbak Risma juga harus tetap memikirkan ini seperti menyeleksi lah orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu. Iya Bu. Ya seperti itu, dan juga jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan seseorang. Jadi Mbak Risma juga harus tetap ya itu yang ibu bilang tadi, menyeleksi dengan baik dan bijak ya Mbak Risma, untuk melihat orang ini tuh seperti apa, bisa saya percayai atau tidak, apakah orang ini hanya ingin memanfaatkan saya atau tidak. Takutnya nanti kalau Mbak Risma salah menceritakan kepada pihak-pihak yang salah gitu, takutnya malah cerita Mbak Risma ini malah dibuat ditambahin gitu. Iya, dibuat jadi bahan omongan kalau anak sekarang bilangnya gibah gitu loh, takutnya Mbak Risma. Iya nanti malah dijadikan bahan gibah gitu. Jadi sebaiknya ya itu Mbak Risma lebih lagi ya untuk memilih orang-orang yang dapat mendengarkan Mbak Risma, yang benar-benar tulus kepada Mbak Risma ya. Iya Bu. Karena tidak semua orang itu jahat, tapi tidak semua orang juga itu sebaik yang Mbak Risma pikirkan dan juga Mbak Risma kira. Jadi tetap harus ada ya seperti rasa waspada sedikit saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan untuk kedepannya itu Mbak Risma juga bisa gitu, seperti kalau misalnya ketemu orang atau ketemu dengan teman-teman lain, itu mungkin bisa sedikit demi sedikit berbaur lagi Mbak Risma dengan teman-teman di kelas. Karena teman-teman di kelas itu tidak semua yang seburuk Mbak Risma pikirkan di masa-masa lalu. Karena kan Mbak Risma sekarang kan sudah lebih dapat berbaur gitu ya. Sudah nggak pernah kan mendapat perlakuan yang seperti waktu SMP, waktu SD itu sudah pernah kan Mbak Risma selama SMA ini. Nah, itu bisa Mbak Risma jadikan seperti semangat untuk Mbak Risma, kayak merasakan aku udah nggak pernah kok diperlakukan seperti dulu, jadinya ya untuk apa aku merasa takut gitu. Jadi mencoba juga untuk membangun rasa kepercayaan diri dalam diri Mbak Risma itu sendiri, agar nantinya Mbak Risma ya sedikit-sedikit nanti itu pikiran-pikiran itu akan tersingkirkan atau terpinggirkan dengan sendirinya. Ya mungkin kalau untuk lupa yang langsung ya sulit ya, seperti yang Ibu bilang tadi, tapi untuk mengurangi itu pasti bisa. Saya yakin Mbak Risma bisa, karena dari Mbak Risma sendiri itu sebenarnya sudah ada keinginan, cuma tinggal pelaksanaannya aja yang belum maksimal ya Mbak Risma. Karena mungkin ya itu tadi faktor Mbak Risma mungkin ya tidak pernah menceritakan kepada pihak-pihak lain, atau ada takutnya kalau aku bercerita nanti disebar-sebarkan, takutnya kalau aku cerita malah aku dianggap orang yang aneh gitu. Jadi itu ya Mbak Risma kalau dari saya. Mungkin kalau dari Mbak Risma sendiri ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah Bu, cukup Bu. Ya kalau dirasa cukup, di sini Ibu ingin seperti ya mengevaluasi ya dari kegiatan konseling ini. Apakah Mbak Risma sudah merasa terbantu oleh apa yang Ibu sampaikan dan juga dengan kegiatan konseling ini? Saya sangat terbantu Bu, saya bisa menceritakan semua yang saya rasakan kepada Ibu. Saya menjadi lebih lega Bu. Ya syukur kalau begitu, saya juga ikut senang ya mendengarnya Mbak Risma. Saya merasa beban saya lebih berkurang dan nyaman Bu. Di sini juga saya ingin mengapresiasi Mbak Risma ya, karena Mbak Risma sudah memiliki keberanian. Itu sudah hal yang sangat bagus Mbak Risma, karena sebelumnya Mbak Risma ini merupakan pribadi yang ya bisa dibilang sulit lah untuk bercerita kepada orang gitu. Tapi sekarang Mbak Risma sudah mampu untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Risma hadapi selama ini. Iya Bu. Itu sudah Ibu sangat menghargai dan juga berterima kasih untuk Mbak Risma
karena sudah percaya kepada Ibu ya, untuk mendengarkan cerita Mbak Risma dan juga memberikan solusi yang ya syukur-syukur nanti kedepannya Mbak Risma dapat langsung terapkan ya setelah ini. Harapan Ibu nanti kedepannya Mbak Risma dapat menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, lebih tidak memiliki ketakutan lagi, menjadi pribadi yang lebih ceria lagi di depannya. Nanti Ibu akan tetap ya memantau mungkin ya Mbak Risma gimana perkembangannya di kelas, lalu perkembangannya saat bersama teman. Nanti kalau semisal Ibu rasa Mbak Risma sudah baik, terlihat baik dan terlihat sudah wah ini Mbak Risma ini sudah sangat jauh ini peningkatannya. Nanti kalau sudah ada peningkatan ya berarti nanti Ibu akan sampaikan ke Mbak Risma, Mbak Risma ini sekarang sudah baik ya, tapi kalau semisalnya Mbak Risma belum dapat menerapkan solusi yang sudah kita bicarakan tadi, nanti akan ada sesi konseling selanjutnya ya. Jadi di sini Ibu akan ya seperti memonitor Mbak Risma dari jauh perkembangan. Jadi saya datang lagi ke Ibu gitu ya Bu? Bisa, ya, sangat bisa Mbak Risma, sangat boleh sekali diperbolehkan apabila perlu, ataupun nanti Mbak Risma ya memiliki seperti permasalahan lain lagi ya, bukan Ibu berharap pada masalah lagi Mbak Risma, cuma ini kalau misalnya Mbak Risma memiliki permasalahan lagi yang mungkin Mbak Risma bingung harus kemana, boleh mendatangi Ibu lagi, boleh datang kemari lagi. Atau mungkin kalau semisal pun Ibu tidak ada, nanti Ibu akan berikan kontaknya Ibu Mbak Risma, nanti Mbak Risma bisa tanya kepada Ibu, Ibu sedang ada di ruangan atau tidak, gitu ya Mbak Risma. Iya Bu. Jadi bebas Mbak Risma mau mendatangi Ibu kapan saja, selama itu tidak mengganggu jam pelajaran Mbak Risma, boleh mendatangi Ibu. Dan kalau ya kembali kepada tadi, kalau semisal membutuhkan sesi konseling lanjutan, nanti Ibu juga akan membantu Mbak Risma kembali, dan juga nantinya di sesi selanjutnya akan ada diskusi tambahan lagi ya terkait nanti solusi-solusi lain. Mungkin kalau misalnya solusi yang kita bahas hari ini tidak dapat dilaksanakan, nanti kita cari jalan keluar lain lagi. Iya Bu. Jadi agar masalah Mbak Risma ini tetap dapat terselesaikan dengan tuntas. Iya Bu. Itu ya Mbak Risma. Iya. Makasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih kembali ya Mbak Risma sudah mempercayakan kepada saya untuk mengadakan sesi konseling ini. Kalau begitu saya akhiri di sini ya sesi konselingnya. Mungkin Mbak Risma ingin kembali lagi ke kelas di sini. Ya. Itu. Makasih ya Bu. Iya. Permisi Bu. Iya, mari Mbak Risma. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nih Mbak Risma. Ya Bu. Silakan duduk Mbak. Ya Bu. Iya. Gimana hari ini datang menemui Ibu? Ada perlu apa? Saya merasa lebih bahagia Bu setelah saya melakukan konseling ke Ibu. Pantes tadi kok saya lihat kok Mbak Risma ini udah nggak kayak kemarin ya. Waktu terakhir ketemu saya tuh masih lemas, perengat-perengut gitu. Sekarang udah lebih cantik ya, lebih bahagia lagi, lebih ceria. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu. Syukur kalau begitu ya, saya juga ikut senang sebenarnya ya Mbak Risma. Iya Bu. Ya kalau begitu mungkin Mbak Risma ada inginan diceritakan lagi hari ini? Ya saya kan lebih, setelah saya melakukan konseling ke Ibu kan ya Bu, kan Ibu memberi saya solusi, terus saya lakukan ya Bu. Terus setelah saya pikir-pikir, setelah saya pernah mengalami bullying waktu SD, SMP, itu bisa menjadi pembelajaran buat saya, pengalaman buat saya, dan tantangan itu kan bisa saya lewati semua ya Bu. Iya. Ya syukur kalau gitu Mbak Risma, saya juga ikut senang Ya, Bu. dengarnya ya, karena Mbak Risma sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa Iya sekarang Bu, ini. setelah mendapat dukungan dari keluarga maupun dari Ibu. Oh berarti Mbak Risma sekarang sudah berani ya untuk Iya, menyampaikan Bu. kepada keluarga. Dan bagaimana respon keluarga Mbak Risma? Ternyata responnya itu ya bisa menerima Bu, tidak membuat orang tua saya terbebani seperti yang saya pikirkan gitu loh Bu. Jadi orang tua saya bisa merespon dengan baik Bu. Berarti
pihak keluarga Mbak Risma, orang tua Mbak Risma juga, Mbak Risma sudah pastikan ya kalau Iya Bu. mereka itu tidak kepikiran gitu dengan ceritanya Mbak Risma. Dan kalau untuk di kelas itu gimana kesehariannya Mbak Risma? Ya saya sudah bisa berbaur lebih banyak dengan teman saya Bu, bukan cuma 1 atau 2 yang itu aja. Kan kalau ada pelajaran berkelompok gitu ya Bu, biasanya kan saya cuma sama itu aja Bu, sekarang sudah sama yang lain gitu Bu. Sekarang udah ini Bisa, belum Mbak Risma? sudah bisa terbuka gitu loh Bu. Ya. Dan kalau misalnya kelompokan gitu, ini aku tanya-tanya sedikit ya, nggak apa-apa ya Mbak Risma Iya, ya. Bu. Kalau misalnya kelompokan gitu Mbak Risma, kalau dulu kan Mbak Risma bilangnya tuh cuma itu aja. Berarti sebelumnya Mbak Risma kalau misalnya nih kan, kalau kelompokan itu kan anggotanya kan nggak menentu ya Mbak Risma. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya satu kelompok itu ada anggotanya yang nggak deket sama Mbak Risma gimana? Ya Dulu. saya dulu kan ya kayak gimana gitu loh Bu, Kayak canggung Nggak, gitu. iya, nggak. Tapi kalau sekarang meskipun nggak melulu satu kelompok dengan temannya Mbak Risma itu aja, tapi dengan teman yang lain sudah gimana? bisa Bu, saya sudah bisa berbaur. Jadi sudah lebih lebih santai lah kalau Iya, sama Bu. teman-teman yang lain, nggak sekaku kemarin nggak yang kalau nyebutnya itu nggak yang terlalu sepaneng gitu. Ya Bu, setelah saya konseling ke itu kan saya terus berpikir ya Bu ya, saya kan nggak mungkin begini terus, jadi Ya, saya harus betul, bisa Mbak Risma. menerima diri saya apa adanya ya Bu. Betul. Jadi seperti afirmasi positif yang Mbak Risma tanamkan kepada diri Mbak Risma, itulah yang bisa membuat Mbak Risma menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih ceria dan semangat lagi seperti Iya sekarang Bu, Mbak Risma. semua ya pengalaman saya dulu itu menjadi motivasi buat saya Bu, menjadi agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Bagus Mbak Risma, Iya, sangat Bu. bagus sekali ya. Jadi saya kira itu berarti solusi kemarin itu sudah memiliki ya pengaruh yang signifikan ya dalam Iya, Bu. kehidupan Mbak Risma dan dalam penyelesaian masalah yang Mbak Risma hadapi. Berarti solusi yang kemarin itu cocok ya di Mbak Iya Risma Bu, ya, sangat bermanfaat sudah buat sesuai saya, ya. Bu. Iya. Baik, kalau begitu ini ada yang ingin Mbak Risma sampaikan lagi mungkin ke Ibu? Enggak Bu, saya sudah merasa lebih plong dan bahagia dan ceria Dalam kesehariannya ya, Iya. sudah tidak terlalu terpuruk seperti kemarin-kemarin. ya Bu. Kalau kemarin kan ya saya terbayang-bayang, teringat-ingat terus gitu loh Bu. Dengan memang di masa-masa Iya, lalu Bu. dibully sama teman-temannya. Ya Sekarang luka yang sudah- mendalam. Iya, ya nggak apa-apa ya, namanya manusia ya, kadang ya kan Iya, masih ada Bu. perasaan-perasaan seperti itu. Iya. Tapi jangan terlarut-larut, itu aja. Baik Bu. Jadi di sini saya cuma mungkin ingin menyampaikan sedikit lagi ya Mbak Risma, jangan mundur semangatnya ya. Iya. Kalau bisa ya tetap optimis terus, tetap jangan kendor-kendor semangatnya. Dan nantinya tiba-tiba Mbak Risma teringat lagi nih, seperti ada kayak perasaan kayak takut tiba-tiba gitu. Kalau nanti aku dibully lagi gimana? Nah, itu ubah pikiran-pikiran tersebut jadi pikiran yang positif. Seperti kalau misalnya pikiran itu datang lagi, nanti Mbak Risma ubah aja seperti itu kan cuma omongannya mereka, aku seperti itu kan. Iya, Nah, nanti biar menjadi semangat dan motivasi lagi. Jadi yang awalnya tuh hal negatif dapat menjadi seperti motivasi kepada Mbak Risma. Iya, Dapat Bu. dimengerti ya Mbak Risma ya? Jadi saya kan harus menerima diri saya apa adanya gitu kan Bu. Iya, betul sekali Mbak Iya, Risma. Bu. Ya itu aja pesan saya untuk sekarang. Berarti saya rasa untuk permasalahan ini sudah selesai ya Mbak Risma. Iya Bu. Jadi tidak perlu ada sesi konseling lanjutan lagi ya. Iya. Karena masalahnya saya lihat dari perkembangan Mbak Risma yang saya dengar barusan itu sudah baik dan sudah terlaksanakan dengan lancar ya. Jadi tidak diperlukan lagi untuk sesi konseling selanjutnya, kecuali kalau memang ada masalah lain. Nah itu nanti boleh mendatangi Ibu lagi. Untuk permasalahan ini Ibu sangat senang mendengarnya, karena Mbak Risma juga sudah dapat lebih menerima diri sendiri dan juga sudah dapat lebih berbaur lagi kepada orang lain. Iya Bu. Itu ya Mbak Risma. Nah, itu saja pesan dari saya Mbak Risma. Ada lagi yang ingin diceritakan? Sudah cukup Bu. Sudah? Oke. Ini ingin melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Iya Bu. Ya, kalau begitu silahkan Mbak Risma. Ya, Terima kasih makasih sudah ya, Bu. mengunjungi Ibu lagi ya Mbak Risma.